Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 10 SMK Indonesia Daratan. Kembali lagi bersama saya, Santi, yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua, dan semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat menonton. Baik, saya akan melanjutkan masih di operasi vektor, di mana operasi vektor terdapat penjumlahan dan pengurangan vektor, kemudian perkalian vektor dan pembagian vektor. Kita masih di perkalian vektor. Untuk perkalian vektor yang pertama yang sudah saya jelaskan itu perkalian skalar dengan vektor. Kemudian yang kedua adalah perkalian skalar dua vektor yang tidak membentuk sudut, yang menggunakan dot product dan yang menggunakan cross product. Ada tiga ya, A, B, C. Sekarang yang D, saya lanjutkan. Sekarang kalau ada perkalian dua vektor yang membentuk sudut, berarti sekarang juga ada perkalian dua vektor yang membentuk sudut. Kalau sebelumnya kan yang tidak membentuk sudut. Nah, sekarang yang membentuk sudut. Yang membentuk sudut itu seperti apa? Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah misal, ini adalah vektor A, ya. Lanjut. Di sini ada vektor B. Nah, di tengah-tengah sini dia membentuk sudut, yaitu sudut theta. Nah, maka untuk perkalian dua vektor tersebut berarti vektor A dikali dengan vektor B, hasilnya adalah kalian mencari panjang A dulu kali panjang B dulu kali cos theta. Nah, ini rumusnya. Untuk mengalihkan dua vektor A dan B, itu ada perkalian panjang, keduanya dikalikan cos theta-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita perlu mengingat trigonometri nih. Saya ingatkan kembali. Nah, baik, saya ingatkan untuk yang trigonometrinya. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu semuanya all. Kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Ini simpelnya ya. Nah, di sini otomatis kan derajatnya 0 derajat. Siku-siku berarti 90 derajat. Siku-siku lagi berarti tambah 90 tambah 90 180 derajat. Tambah 90 lagi di sini berarti sudutnya 270 derajat. Jadi dari sini sudut ke sini berarti sudutnya 270 derajat. Nah, dari sini balik lagi ke sini berarti sudutnya adalah 360 derajat gitu ya, satu putaran lingkaran penuh. Jadi, nah, kenapa ini saya buat seperti ini? 180 derajat dikurangi theta. Misalkan yang ditanya adalah sin 150, berarti dia di kuadran 2. Kenapa? Karena dikurang dari 180. Nah, berarti 180 dikurangi 150 adalah 30. Berarti sama aja dengan sin 30 di kuadran 2 adalah setengah. Gitu ya. Oke, ini adalah tabelnya. Jadi tabel ini kalian harus menghafal atau mengingatnya, atau kalian kalau tidak mau menghafal pakai cara segitiga yang kemarin. Kalau segitiga 60 berarti sin depan miring gitu. Sin demi depan per miring gitu ya. Kalau nggak mau menghafal, tapi kalau menghafal hanya sekedar ini saja, sudut-sudut istimewa ini saja, maka kalian bisa mengerjakan semua sudut. Oke, saya lanjutkan untuk contoh di perkalian dua vektor yang membentuk sudut itu seperti apa. Contohnya di sini. Contoh pertama, misalkan ada vektor A. Vektor A 3, 1. Vektor B 2, min 1. Nah, di sini yang vektor B saya buat vektor kolom ya. Ini vektor baris. Kedua-duanya termasuk ruang dimensi berapa? Ya, ruang dimensi 2. Sekarang, kalau misalnya ada vektor A, digambarkan seperti ini. Ada vektor B dengan tetanya adalah 60 derajat, di mana vektor A besarnya adalah 3 dan 1, vektor B besarnya adalah 2 min 1. Tentukan vektor A dot vektor B. Nah, kita pakai rumus yang awal di sini.
karena dia membentuk sudut, yaitu ada sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, kalau ada sudutnya kalian pakai rumus yang ini. A dot B sama dengan panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B kali cos theta. Nah, artinya kalian mencari panjang vektor A dulu dan panjang vektor B dulu. Cara mencari panjang vektor A. Panjang berarti akar dikuadratkan koordinatnya. Vektor A ada 3 dan 1, berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya berapa itu? 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. 9 tambah 1 adalah akar 10. Jadi panjang vektor A adalah akar 10. Panjang dari vektor B. Panjang dari vektor B, karena vektornya adalah 2 dan min 1, maka dimasukkan ke dalam akar. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat itu berapa? 4 ditambah min 1 kuadrat, min kali min plus, jadi 1 kuadrat adalah 1. 4 tambah 5 adalah akar 5. 4 tambah 1 adalah akar 5. Nah, itu adalah panjang dari vektor B. Nah, sekarang kita masukkan nih ke rumusnya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A adalah akar 10 dikali panjang dari vektor B adalah akar 5 dikali cos tetanya berapa? 60. Hasilnya berapa? Perkalian akar, berarti akar yang di dalam, nilai yang di dalam dikalikan, berarti 5 kali 10 adalah akar 50 kali cos 60. Cos 60 di sini berapa? Cos 60 setengah. Nah, akar 50 bisa disederhanain lagi ya. Jadinya berapa yang bisa keluar? Oke, 25 kali 2 kali setengah. Akar 25 itu berapa? 55 akar 2 kali setengah. Hasilnya berapa? 5 kali setengah berapa? 5/2 akar 2. Nah, ini hasilnya. Paham ya? Nah, di sini saya buat contoh kedua. Contoh kedua lebih simpel lagi. Coba perhatikan. Di sini misalnya saya punya vektor A dan vektor B, tapi sudah diketahui panjangnya. Vektor B panjangnya adalah 4. Panjang dari vektor A adalah 3. Di sini diketahui bahwa tetanya adalah 60. Ditanyakan, tentukan perkalian antara vektor A dan vektor B. Nah, tulis nih rumusnya. Vektor A kali vektor B, rumusnya bagaimana? Nah, ini ya, ditulis lagi. Panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B kali cos theta. Nah, panjang dari vektor A, panjangnya udah ada belum? Nah, kalau udah ada kayak gini, berarti nggak perlu dicari panjang vektor A. Langsung aja ditulis panjang vektor A adalah 3. Panjang vektor B adalah 4. Cos theta, cos tetanya berapa? 60 derajat. 3 kali 4, 12. Cos theta, cos 60, setengah. 12 kali setengah adalah 6. Nah, ini hasilnya. Paham ya? Baik, saya lanjutkan masih di perkalian vektor. Di sini yang ditanya tentang besar sudut antara dua vektor. Nah, sama rumusnya pakai ini, tapi lebih disederhanakan lagi. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B kali cos theta. Nah, untuk mencari besar sudut berarti kita pindahkan ruas. Di sini vektor A dot vektor B kenapa per? Karena di sini adalah perkalian. Perkalian kalau pindah ruas jadinya adalah pembagian. Nah, di sini adalah vektor A kali, di sini juga vektor B. Nah, hasilnya adalah cos theta. Gitu. Jadi, untuk rumusnya mencari besar sudut antara dua vektor adalah cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah, ini pakai dot produk ya. Saya ingatkan kalau ini pakai dot produk. Dot produk itu bagaimana? Dikali, lanjut ditambah. Ingat ya. Nih, saya kasih catatan. Ini adalah rumusnya untuk mencari besar sudut antara dua vektor. Pakainya dot produk untuk yang atas. Sekarang contohnya. Sebelum contoh saya buat syaratnya dulu. Syarat jika kedua vektor A dan B itu tegak lurus berarti vektornya gini ya, tegak lurus,
Nah, maka kita nggak usah menghitung rumus, langsung aja A kali vektor B, vektor A kali vektor B itu hasilnya adalah 0 karena dia tegak lurus. Yang kedua, jika dia tumpul ini tandanya gini ya, jika sudutnya tumpul maka nggak usah dihitung, tapi nilainya itu pasti kurang dari 0. 3. Jika dia lancip, maka vektor A dan vektor B itu lebih dari 0 nilainya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Contoh. Di sini diketahui vektor A. Vektor A adalah 4i min 5j plus k. Vektor B adalah 6i plus 4j min 4k. Kira-kira vektor A dan vektor B sama-sama berada di ruang dimensi berapa? Iya, betul, di ruang dimensi 3. Sekarang tentukan besar sudut A, vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita cari pakai rumus ini. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B. Nah, sekarang vektor A dot vektor B. Vektor A adalah 4 min 5 plus 1k. Kita buat vektor kolom. 4 min 5 1 dot 6 4 min 4. Nah, per ini panjang vektor A sama panjang vektor B. Kita cari dulu vektor panjang dari vektor A nya dulu. Panjang adalah akar-akar semua koordinat yang diketahui. Di sini adalah 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan berapa? 4 kuadrat adalah 16 ditambah min kali min plus 25 plus 1. Hasilnya adalah akar 16 tambah 25 tambah 1, akar 40. Akar 40 adalah sama aja dengan 4 kali 10. 4 keluar jadi 2 akar 10. Nah, selanjutnya vektor B sama dengan akar yang ada di dalamnya semuanya dikuadratkan. 6 kuadrat plus 4 kuadrat plus negatif 4 kuadrat sama dengan berapakah? Hitung 36 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan akar 36 tambah 32 adalah 68. Akar 68 bisa diranain jadi akar 4 kali 17. 4 keluar jadi 2 akar 17. Nah, tinggal masukkan ke sini. Di sini panjang vektor A adalah 2 akar 10 dikali panjang dari vektor B adalah 2 akar 17 sama dengan 4. Ini dot produk ya, berarti dikali lanjut di jumlah. 4 kali 6 24 ditambah min 5 kali 4 min 20 ditambah 1 kali min 4 min 4 per 2 kali 2 4 10 kali akar 17 berarti 170 sama dengan negatif 20 negatif 4 berarti negatif 24. 24 dikurangi 24 0 per berapapun hasilnya adalah 0. Maka cos theta adalah 0. Berarti theta berapakah yang nilainya 0? Kita lihat tabelnya. Cos theta yang nilainya 0. Nah, berarti tetanya ada 90 derajat. Nilainya 0 adalah cos 90 derajat, berarti tetanya di sini cos 90 adalah 0, maka tetanya adalah 90 derajat. Jadi besar sudut A dan B adalah 90 derajat. Oke, sampai di sini paham ya semua? Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's